Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajmain. Subscriber yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan sekaligus memberikan tips untuk orang tua yang anaknya sekolah di masa pandemi COVID-19, yang kebetulan anaknya ini dan si orang tua ini tinggal di area yang nggak ada sinyal. Yang pertama, terus yang kedua, ekonomi orang tuanya juga lemah untuk membeli kuota internet, dan yang ketiga, susahnya memanage anak dalam memakai gadget. Katanya dia belajar minta uang untuk beli kuota, ternyata dia main game online, main PB, Point Blank atau apalah segala macam jenisnya yang game-game online itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang tua merubah teknik pembelajaran ke sekolah? Gimana caranya itu? Saya jawab menurut ilmu manajemen pendidikan. Jika Bapak Ibu sebagai orang tua mengalami hal atau kondisi seperti ini, tinggal di daerah terpencil, sinyal nggak ada, mayoritas pendapatan masyarakatnya menengah ke bawah, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti hari ini, ya produktivitas masyarakat untuk mencari keuangan atau perputaran roda ekonomi itu mandek ya, karena banyaknya aturan protokol COVID yang harus kita laksanakan, dan kita harus physical distancing, harus banyak di rumah. Caranya gimana? Caranya yang pertama, di sekolah itu ada 3 indikator ya dalam ilmu manajemen pendidikan. Sekolah yang bagus adalah sekolah yang hubungan antara sesama lembaga, tim lembaganya solid. Tim lembaganya solid atau lembaganya ini membina hubungan yang bagus dengan pemerintah. Dan setelah membina hubungan yang bagus dengan pemerintah, juga membina hubungan yang bagus dengan masyarakat. Jadi lembaga pendidikan itu milik masyarakat. Ketika masyarakat mengeluh tentang proses pembelajaran daring di sebuah daerah, yang kebetulan daerah itu sinyalnya nggak bagus, ekonomi masyarakatnya di bawah ke bawah, jangankan untuk beli kuota 50.000 per bulan, untuk beli beras 1 liter sehari aja sekarang susah. Itu curhatannya di akun saya ya, akun YouTube saya. Jadi ini kan kasus sebetulnya. Walaupun pemerintah sudah mengucurahkan dana jor-joran untuk bidang pendidikan, tapi ada beberapa tempat di Indonesia itu yang betul-betul jauh dari jangkauan sinyal. Tips yang pertama, ketika ibu mengalami hal itu, ya, yang pertama yang harus ibu-ibu lakukan atau bapak ibu lakukan sebagai wali murid, mengkomunikasikan masalahnya kepada wali kelas. Ya, ketika wali kelas menerima saran ibu, alhamdulillah. Ketika nggak bisa, katanya ini adalah kebijakan kepala sekolah dan wakil kurikulum, itu yang pertama ibu lakukan mengkomunikasikan ke kepala sekolah. Ketika kepala sekolah menjawab ini adalah aturan dinas, langkah ketiga yang ibu lakukan itu adalah menemui komite sekolah. Fungsi komite sekolah yang dipatenkan lagi melalui Undang-Undang Pendidikan Otonomi Daerah tahun 2004 itu bagaimana komite sekolah menganalisa kebutuhan masyarakat, ya, apa yang dirasakan masyarakat itu menjadi umpan atau menjadi wadah penyampai aspirasi masyarakat ke lembaga sekolah. Jadi lapor ke komite sekolah dengan syarat seluruh wali murid di lokal itu, di sekolah itu betul-betul harus kompak dalam memperjuangkan ini. Ya, jadi rapat ibu dengan beberapa wali murid di sekolah ibu yang merasakan susahnya pembelajaran online untuk anak SD, SMP karena jaringan nggak ada. Terus yang kedua, ya, opini-opini yang datang sejak belajar online, yang belajar itu nggak anaknya saja, kakeknya juga ikut membantu belajar, neneknya juga ikut bantu belajar, dan lain sebagainya. Setelah ibu-ibu kompak, wali murid semuanya kompak, bawakan seluruh permintaan kepada komite sekolah. Komite sekolah akan membuat permohonan kepada humas di sekolah untuk
audiensi antara wali murid dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum. Permintaannya satu, menghilangkan sistem daring. Ya, misalnya kalau sinyal di situ nggak ada, ubah sistem daring dengan sistem tugas. Kasih tugas setiap Senin, kumpulkan tugas Senin lagi. Ya, mungkin itu lebih baik karena sifatnya kondisional. Ya. Setelah rapat, kalau diterima, alhamdulillah sistemnya ditukar dari online ke sistem jemput tinggal tugas. Dijemput oleh wali murid, dikasih ke anak, habis itu ditinggal tugas, jemput lagi tugas Senin besok. Itu lebih efektif, hemat biaya, simpel, nggak menyebabkan anak kecanduan game online dan lain sebagaimana macamnya. Terus ketika di kepala sekolah nggak tuntas, misalnya kepala sekolah bilang itu, saya nggak bisa merubah teknik pembelajaran online ini karena ini adalah keputusan kepala dinas. Ya. Kalau itu jawaban kepala sekolah, minta kepala sekolah fasilitasi audiensi dengan kepala dinas. Ya, langsung kepala dinas atau audiensi kepada UPT. Jadi kalau masyarakat itu kompak dalam mengaspirasikan keluhannya, dalam mengaspirasikan apa yang dirasakan oleh wali murid dalam mengelola anak dalam proses pembelajaran daring ini, insya Allah itu ada solusi-solusinya yang dipaparkan dalam konsep manajemen pendidikan. Ketika kepala sekolah mengokekan, wali murid dan komite sekolah memasukkan surat secara administrasi dari sekolah berdasarkan permintaan Mary Walid untuk audiensi dengan kepala dinas atau dengan UPT. Ya. Jadi insya Allah kalau sudah berhadapan dengan UPT dan kepala dinas, itu proses atau teknik pembelajaran akan diubah. Kenapa demikian? Orang dinas juga nggak tahu di daerah itu ada sinyal atau enggak. Kepala sekolah kadang-kadang tidak juga tahu berapa orang siswanya di satu sekolah itu. Mustahil juga kepala sekolah tahu di mana tempat tinggal setiap siswanya. Jadi itu cara merubahnya. Ketika itu sudah berubah, ya, kembalilah ke konteks yang sesuai dengan apa yang wali murid inginkan. Jadi tipsnya adalah cara merubah kuliah atau pembelajaran online ini menjadi pembelajaran biasa di saat pandemi COVID-19. Pertama, komunikasikan dengan sesama wali murid. Maunya Bapak Ibu itu sebagai wali murid seperti apa proses PBM-nya. Terus yang kedua, komunikasikan dengan wali kelas. Kalau nggak tembus, komunikasikan dengan wakil kurikulum. Nggak tembus juga, komunikasikan dengan komite sekolah. Komunikasikan dengan komite sekolah dengan syarat seluruh wali murid itu hadir mengucapkan keluh kesahnya. Habis itu komite sekolah memfasilitasi audiensi dengan pihak sekolah. Kalau nggak tuntas audiensi dengan pihak sekolah dan komite sekolah memfasilitasi wali murid audiensi dengan UPT atau kepala dinas. Sehingga apa? Sehingga apa yang diinginkan masyarakat dalam proses pembelajaran pada masa pandemi ini efektif dan efisien, sekolahnya lancar, anak pun aman, orang tua fokus dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya. Itulah empat tips dari saya bagaimana cara merubah teknik pembelajaran daring di tempat daerah yang nggak ada sinyal atau di tempat daerah yang tidak strategis untuk melakukan kuliah atau pembelajaran online ini dengan beberapa alasan orang tua dan masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.